Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah hari ini, yaitu Pak Abdul Aziz. Saya Mutiara Indriani dengan NIM 24050150245 selaku moderator dari kelompok 7, dan di samping kanan saya ada teman saya yaitu Perkenalkan, nama saya Silvi dengan NIM 2405015011055. dan di samping lagi Perkenalkan, saya Rin Hijriani dengan NIM 2405005020039. Baik, di sini kami akan membahas tentang materi klasifikasi, distribusi, dan realisasi fonem bahasa Indonesia. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kepada pemateri yang pertama. Pertama, realisasi fonem bahasa Indonesia. Realisasi fonem bahasa Indonesia adalah proses pengungkapan atau pengucapan sebenarnya dari ciri atau suatuan fonologis, yaitu fonem, menjadi bunyi bahasa. Dalam konteks ini, fonem merupakan abstraksi yang dapat membedakan makna, sedangkan realisasi fonem adalah bagaimana fonem tersebut dilafalkan dalam praktiknya. Realisasi fonem bahasa Indonesia adalah proses pengungkapan nyata dari fonem sebagai satuan bunyi dalam bahasa Indonesia. Fonem adalah unit fonologis terkecil yang berfungsi untuk membedakan makna dalam bahasa. Realisasi fonem terbagi dua jenis. Pengertian realisasi fonem terbagi dua jenis. Yang pertama, pengungkapan sebenarnya, yaitu realisasi fonem adalah proses di mana fonem-fonem bahasa Indonesia diubah menjadi bunyi yang dapat didengar. Hal ini berarti bahwa setiap fonem memiliki satu atau lebih bunyi yang dapat diucapkan untuk mewakili fonem tersebut. Yang kedua adalah alofon, yaitu realisasi fonem juga melibatkan konsep alofon, yaitu variasi dari fonem. Alofon dapat berbeda-beda tergantung pada posisi fonem dalam suatu kata dan dapat berubah-ubah dalam konteks yang berbeda. Adapun contoh dan ciri-ciri, yaitu realisasi fonem mencakup bagaimana fonem-fonem tersebut diucapkan atau dilafalkan dalam konteks bahasa Indonesia. Ciri-ciri realisasi fonem. Variasi. Realisasi fonem dapat berbeda-beda tergantung pada posisi fonem dalam suku kata, seperti pada vokal I yang dapat diucapkan sebagai I pada suku kata terbuka dan I pada suku kata tertutup. Pengaruh lingkungan. Realisasi fonem juga dipengaruhi oleh lingkungan fonologis, seperti perubahan bunyi akhir pada kata-kata yang berbeda. Alofon. Varian alofonis adalah variasi fonem yang ditentukan oleh lingkungan fonologis, seperti vokal U yang dapat diucapkan sebagai U pada suku kata terbuka dan U pada suku kata tertutup. Contoh realisasi fonem pada vokal I diucapkan sebagai I pada suku kata terbuka atau kata kini. Diucapkan sebagai I pada suku kata tertutup atau kata batik. Yang kedua adalah vokal U, diucapkan sebagai U pada suku kata terbuka atau kata susu. Diucapkan sebagai U pada suku kata tertutup atau kata toko. Yang ketiga adalah konsonan B, diucapkan sebagai B pada awal suku kata atau kata bagus. Diucapkan sebagai B atau P pada koda suku kata atau kata kabur. 2. Fonem dan grafem bahasa Indonesia. Fonem. Fonem adalah unit suara terkecil dalam bahasa yang dapat membedakan makna antara kata, misalnya perbedaan bunyi P dalam pola dan B dalam bola, menunjukkan perbedaan arti. Fonem-fonem ini tidak hanya berupa vokal, tetapi juga konsonan dan diftong. Dalam bahasa Indonesia terdapat 32 fonem, termasuk 6 fonem vokal, 3 fonem diftong, dan 23 fonem konsonan. Grafem adalah unit terkecil dalam bahasa tulisan yang mempresentasikan fonem. Grafem adalah huruf atau kombinasi huruf yang digunakan untuk
menuliskan bunyi-bunyi bahasa, misalnya kata kursi, terdiri dari grafem K, U, R, S, dan I yang masing-masing mempresentasikan fonem K, U, R, S, dan I. Adapun perbedaan jenis fonem dan grafem. Jenis fonem, fonem vokal terdiri 6 vokal dasar, yaitu A, I, U, E, O, dan juga terdapat diftong seperti AI, AU, dan OI. Adapun fonem konsonan terdapat 23 konsonan termasuk P. Adapun fonem konsonan terdapat 23 konsonan termasuk P, B, T, D, K, G, M, N, dan S, dan lain-lain. Adapun jenis 1, 2, 3. Adapun jenis grafem. Grafem adalah representasi tertulis dari fonem. Dalam bahasa Indonesia, grafem mengikuti sistem abjad Latin yang terdiri dari 26 huruf. Grafem dapat dibedakan menjadi grafem vokal, melambangkan bunyi vokal. Grafem konsonan melambangkan bunyi konsonan, sedangkan grafem diftong melambangkan kombinasi dua vokal dalam satu suku kata. Adapun ciri-ciri fonem grafem. Ciri-ciri fonem: satuan bunyi terkecil. Fonem adalah bunyi terkecil yang dapat membedakan makna, seperti P dalam kata padi dan B dalam kata badi. Terdapat dalam vokal dan konsonan, fonem dibagi menjadi vokal, contoh A, I, U, dan konsonan contoh seperti P, B, dan T. Adapun alofon, fonem dapat memiliki variasi pelafalan tergantung pada posisi dalam kata. Misalnya fonem B di awal kata besar dan di akhir kata jawab. Grafem, ciri-ciri grafem. Representasi tertulis. Grafem adalah huruf atau simbol yang digunakan untuk menuliskan fonem. Dalam bahasa Indonesia menggunakan abjad Latin, berfungsi sebagai pelambang bunyi. Setiap grafem mewakili satu atau lebih fonem, misalnya huruf A untuk fonem A dan huruf B untuk fonem B. Sistem ejaan. Grafem mengikuti aturan ejaan bahasa Indonesia yang ditetapkan oleh PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Adapun contoh fonem dan grafem. Contoh fonem vokal: A pada kata satu, I pada kata ikan, U pada kata buku, E pada kata sekolah, O pada kata bola. Fonem konsonan: P pada kata padi, B pada kata buku, T pada kata tangga, D pada kata dari, K pada kata kucing. Contoh grafem huruf A untuk fonem A dalam kata satu, huruf I untuk fonem I dalam kata ikan, huruf U untuk fonem U dalam kata buku, huruf B untuk fonem B dalam kata buku, huruf T untuk fonem T dalam kata tangga. Baik, itu yang kami sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi materi dari kami. Adapun kesimpulannya yaitu realisasi fonem dan grafem dalam bahasa Indonesia saling terkait dalam lisan maupun tulisan. Realisasi fonem menunjukkan bagaimana fonem diucapkan dalam praktiknya, sedangkan grafem mempresentasikan fonem dalam penulisan. Variasi dan penyimpangan dalam realisasi fonem disebabkan oleh pengaruh sistem fonologi dalam daerah dan keanegaragaman penutur. Baik, untuk sesi tanya jawabnya teman-teman bisa bertanya pada kolom komentar. Itulah yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.